Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa rahmah wa barik ala Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa man tabi wa ummatihi ajmain. Kepada hadirin semua peserta, pemirsa Sholat Lintang Asta, pada hari ini hari Sabtu tanggal 7 Rajab 1447 Hijriah bertepatan dengan tanggal 27 Desember tahun 2025. Alhamdulillahirrahmanirrahim, dengan upaya, usaha, perjuangan kita sepenuh hati dan tentunya semua atas ketentuan, ketetapan, serta rahmat Allah Ta'ala kita telah konsisten terus melaksanakan festival sholatan ini yang mana tujuannya hanya semata-mata untuk menghormati Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana tentunya dengan kita menghormati Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, rahmat dan ridha Allah SWT pasti akan terlimpah tercurah kepada kita, lingkungan kita dan semua orang-orang yang berada di sekitar kita semuanya. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, dengan asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Festival Sholawat Lintang Asta season ke-5 dalam rangka memperingati Isra wal Mi'raj Gusti Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun 1447 Hijriah garing tahun 2025 Masehi garing tahun 2026 Masehi resmi saya buka. Terima kasih. Sedikit saya menyampaikan pesan, yang mana pesan ini saya baca di dalam kitab Durratun Nasihin ya. Jadi sabda Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana apa yang kita lakukan hari ini itu tepat sekali sesuai dengan sabda Gusti Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi begini sabdanya. Barang siapa di bulan Rajab membaca sholawat untukku sebanyak 10 kali, maka sesungguhnya dia berhak untuk meminum kenikmatan air telaga Kausar yang dinginnya sedingin salju, manisnya lebih daripada madu. Dan kemudian orang tersebut bisa memberikan syafaat kepada orang-orang yang berdosa yang dia cintai sebanyak 70.000 orang. Jadi syafaat itu pertolongan. Jadi artinya tentunya dengan izin Allah SWT. Jadi satu sisi ada hadis lain menyampaikan sesungguhnya ya Rasulullah, apakah nanti ketika saya setelah di akhirat itu kita bisa berkumpul kembali kepada orang-orang yang kita cintai. Contohnya anak istri kita atau keluarga kita atau teman kita. Bisa jika kamu bisa memberikan syafaat. Nah, syafaat itu diantaranya itu tadi, jika kita membaca sholawat di bulan Rajab. Jadi artinya semakin mantaplah apa yang kita lakukan ini dengan dasar-dasar yang benar. Jadi artinya kemudian dalam Al-Quran disebutkan sesungguhnya di dalam surga itu orang akan dipenuhi oleh Allah Ta'ala apa yang dikerentekan, apa yang diniatkan di dalam hatinya. Jadi belum sampai diucapkan, apa yang kita niatkan itu Allah sudah memenuhinya. Nah, jadi itulah gambarannya. Jadi insya Allah kita juga akan, makanya sering saya menyampaikan kita akan berkumpul di dunia dan akhirat. Kenapa? Karena kita selalu konsisten istiqomah di dalam majelis-majelis yang sifatnya kebaikan, bersolawat, kemudian kita berbagi, kemudian kita beribadah bersama, itu insya Allah akhirnya kita akan saling memberikan syafaat. Maka daripada itu, di dalam
hadis yang lain disampaikan sesungguhnya orang yang menghidupkan di bulan Rajab seperti ini paling penting ini tadi kan akhirat, takutnya nggak ada yang percaya. Urusan dunia itu jadi orang yang di bulan Rajab ini selalu menghidupkan bulan Rajab ini, pikiran sama hatinya tidak akan pernah mati. Makanya tidak ada istilah pikun, mohon maaf apalagi gila, tidak mungkin. Jadi kalau kita selalu menghidupkan Rajab ini insya Allah hati pikiran kita tidak akan pernah mati, di mana ketika orang-orang hati pikirannya mati. Bagaimana bisa? Bisa, sangat bisa. Pikiran mati contohnya mohon maaf. Pikiran mati itu kita mengalami kebuntuan dalam memikirkan sesuatu. Itu pikiran mati. Makanya sampai akhirnya ada orang terjun dari mana? Dari lantai ke-7 itu karena pikirannya mati. Hatinya mati bagaimana? Orang itu sudah tidak tahu salah benar baik buruk. Contoh ini, mohon maaf, itu ada seorang pejabat itu saya lihat di media sosial. Jadi setelah dia katakanlah acting untuk katakanlah membagikan bantuan kepada orang korban banjir, dia makan semeja makan gitu. Itu artinya apa? Berarti hati itu mati. Hati tidak bisa berempati bagaimana penderitaan orang lain. Itu matinya hati. Kalau di lingkungan kita contoh mohon maaf. Contoh saya makan enak, mau makan sate atau apa contoh di warung. Kemudian saya tidak teringat sedikit pun sama anak istri saya, sama orang tua saya, itu berarti hati kita mati. Hati mati itu kita dicabut oleh Allah rasa kasih sayang kita, rasa empati kita, peduli kita kepada sesama. Contoh lihat orang tua bungkuk nyebrang jalan kita biarkan, itu hati kita sudah mati. Makanya jangan sampai, makanya kata Allah sabda Rasulullah, maka aku berlepas diri kepada orang yang hati dan pikirannya mati. Maka itu kita harus asah. Makanya setiap apa yang kita pikirkan, kemudian kita benarkan di dalam hati dengan dasar kebenaran Quran dan hadis tentunya, itu sesungguhnya pasti tidak akan bertolak belakang sama nurani kita. Dan apa yang kita biarkan di pikiran kita dan hati kita, dan itu sesuatu kebatilan, pasti akan bertolak belakang dengan nurani kita. Contoh katakanlah, mohon maaf ini ya, kalau saya di jalan, ini yang simpel-simpel. Jadi contoh kalau saya naik mobil, kemudian ada ranting di jalan, kemudian saya bablas, itu saya pasti kepikiran. Makanya saya daripada kepikiran, istri saya sering tahu, saya mending balik kembali. Nah, kalau kita sampai bablas membiarkan itu, berarti kita sudah mulai hati kita mati. Tapi sebenarnya Allah sudah memberikan sinyal apa? Hati kita bergetar sebenarnya, sudah bergetar ya, kepikiran sedikit. Nah, yang nekat terus, berarti hati sama pikirannya mati. Itulah maksudnya hati sama pikiran jangan pernah mati. Makanya kepekaan sosial, kemudian getaran hati sama jiwa kita terhadap suatu kebenaran, kebaikan, dan menolak nurani kita terhadap suatu kebatilan, itu menandakan hati kita masih hidup. Nah, pikiran yang hidup itu tadi diantaranya bentuknya sebuah kecerdasan. Jadi ada suatu objek masalah di depan kita cepat menyelesaikan. Minimal di bidang kita. Contoh saya, katakanlah ditanyain suatu kasus penyakit spontan. Contoh katakanlah, oh ini ada, tadi malam saya sudah lama enggak megang ayam. Ada peternak konsultasi, Pak itu ayam hatinya ada bintik-bintik, kemudian kantong hawanya memutih. Nah, kemudian saya obatin tidak sembuh, saya pengen pakai obat Mayer. Karena hati saya jujur, pikiran saya hidup, itu mau pakai obat apapun tidak akan sembuh. Mau diganti Mayer juga tidak akan sembuh. Kenapa enggak sembuh? Karena ketika terjadi air sakolitis bahasanya, jadi radang pada pada kantong hawa itu infeksinya sudah dari awal, hatinya sudah rusak, dikasih obat apapun tidak sembuh. Nah itu pikiran kita jalan, biarpun sudah puluhan tahun saya megang ayam tidak megang, dihidupkan hidup Allah, kemudian nurani kita dihidupkan, hati kita dihidupkan. Jadi jangan mentang-mentang kita bisa jual obat, langsung ganti Mayer aja, tidak. Itu sebuah kejujuran. Jadi kalau saya memberikan gambaran yang nyata, tapi juga gambaran yang nyata tapi orang belum tentu percaya, yaitu seperti tadi saya sampaikan, nikmatnya Telaga Kausar, bagaimana kita beri syafaat, itu hak, artinya kita percaya tidak percaya, kita pasti akan menuainya di alam akhirat. Dan yang saya sampaikan masalah kehidupan pikiran,
hidupnya hati itu juga bisa kita rasakan masing-masing tergantung daripada apa amal perbuatan kita. Maka di antaranya untuk menghidupkan hati sama pikiran kita itu dengan kita bersolawat dan tentunya beramal soleh khususnya di bulan Rajab. Sehingga semoga dengan kita konsisten istiqomah bersolat ini, insya Allah hati sama pikiran kita selalu hidup. Demikian nilai-nilai yang saya sampaikan dari sabda Kanjeng Nabi. Semoga Allah SWT memberikan rahmat dan ridhonya dengan penghormatan kita kepada kekasihnya Allah, yaitu Muhammad Rasulullah, Muhammad ya Habiballah. Demikian, mari kita bersama-sama berdoa dan membaca sholawat al-amin al-amanah ya. Demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah ya Rabbal alamin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hasbiyallah, hasbiyallah. Allahumma salli wa sallim wa rahmah wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa jami'il anbiya'i wal mursalin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim wa rahmah wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ummati wa husan ila hadrati jami'il khulafa ar-rasyidin wa jami'il awliya wa syuhada wa sabilah wa jami'il wali songo. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim wa rahmah wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ummati husan ila hadrati semua orang tua kita, leluhur kita, guru kita semuanya dan orang-orang yang berjasa dalam kehidupan kita. Semoga dengan keberkahan wasilah daripada selawatan kita ini beliau semuanya diampuni dosanya dan mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi wa man tabi'ihi wa ummatihi ajma'in. Inna Allaha wal malaikata yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Ya Rasulullah Al-Amin Al-Amanah Al-Amin Ya Rasulullah Anta Sadiq La tatib abadan Al-Amin Al-Amanah Anta amanah Lam yahuna abadan Al-Amin Ya Rasulullah Anta Sadiq La tatib abadan Al-Amin Al-Amanah Anta amanah Lam yakuna abadan Ya Nabi Ya Habib Allah Muhammadur Rasulullah Ya Nabi Ya Habib Allah Muhammadur Rasulullah Ya Nabi Ya Nabilah An-Nabi Hakon Nabilah Ya Nabi Ya Karimah Al-Karimah Hakon Karimah Ya Nabi Ya Nabilah An-Nabi Hakon Nabilah Ya Nabi Ya Karimah Al-Karimah Hakon Karimah La ahada yastatia ayyasaku
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Qahharu ya Jabbar ya Razzaqu ya Wahhab. Ya Latif ya Khabir ya Hayyu ya Qayyum. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa man tabi wa ummatihi asma'in. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira wa lil jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma nazim ahwalana wa hassin af'alana wa khallisna min alamin faqri wa dhilli wa asimna minal bala'i wal waba'i wa ta'un wa min surati wa sayatin wa nafsil amarati bisu. Allahumma yassir lana indidami fi jami'il umuri diniyah wa dunyawiyah wa hassil muradana bil khair wa hassil muradana bil khair wa hassil muradana bil khair. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa amalan saliha wa rizqan kasira halalan thayyibah wal barakah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Bi barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Demikian pembukaan Festival Sholawat Lintang Asta season yang kelima tanggal 7 Rajab 1447 Hijriah 27 Desember tahun 2025 telah saya buka. Semoga Allah SWT memberikan keberkahan dalam bentuk keselamatan, kesehatan, kemuliaan, limpah rezeki yang berkah, manfaat masa dunia akhirat untuk kita semuanya dan anggota keluarga kita. Dan sebagai penutup, saya mengucapkan terima kasih banyak atas segala kerjanya, usahanya dalam mensukseskan acara Festival Sholawat Lintang Asta kepada Ibu Hajah Hera, Ibu I Sumiati, Bapak Ketua DKM dan seluruh anggota Lintang Asta. Dan mohon maaf atas segala kesalahan kekurangannya. Sesungguhnya jika ada kebenaran dari Allah SWT dan jika ada kesalahan dari saya pribadi. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.